gitu doang. Konvoy berempat, pas jembatan lampu terang banget, di jembatan lampu terang. Teman bus lewat bus, saya terakhir tuh. Pas saya langsung loncat, kayak kaget. Teman saya kagak ngeliat, selalu saya ngerem sampai nguk. Iya, iya, iya. Itu doang sih ceritanya, Pak. Itu tahun berapa kira-kira tuh? 2000, enggak 2000 sih. 2019-an lah. 2000. Tiada cahaya seindah sang surya, tiada keindahan tanpa senyuman, dan tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan selain kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pecinta misteri, para penikmat misteri, bertemu lagi dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menampilkan atau menyajikan konten-konten misteri yang saya persembahkan untuk Anda semua, para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Apa kabar buat kalian semua? Tentunya mudah-mudahan besar harapan saya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ambil sisi baiknya dari semua yang Anda tonton di Barada Official dan buang sisi buruk. Kali ini Barada Official akan mengangkat sebuah cerita atau kisah nyata yang dialami oleh seorang supir box truk atau supir ekspedisi di salah satu perusahaan. Oke, langsung aja saya mulai ceritanya ya. Nama saya Ajat. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di kawasan Pulau Gadung. Jarak antara tempat kos saya dan tempat saya bekerja tidak begitu jauh, hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Dan saya masih ingat betul malam itu, yaitu malam Jumat, dan posisi saya masuk pada shift 3. Dan sebelum bekerja, saya selalu menyiapkan diri untuk tidur sejenak, hingga malam itu alarm pun sudah saya set pada pukul 22.00. Jadi masih ada tenggang waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke tempat saya bekerja dan mempersiapkan segala sesuatu. Dan tak lama setelah saya persiapkan segala sesuatunya untuk bekerja, saya pun berangkat untuk tidur sejenak. Dan singkat cerita, alarm pun berbunyi menandakan saya harus bangun dari tidur saya, dan saya pun terbangun karena mendengar suara alarm tersebut. Dan saya siapkan semuanya, tak lupa saya sarapan agar tidak masuk angin karena akan begadang tentunya.
Setelah selesai semuanya, saya pun berangkat menuju perusahaan dan saya langsung masuk, langsung absen. Dan pada malam itu saya ditugaskan untuk mengirim komponen kendaraan di Tambun, Bekasi. Dan saya didampingi dengan kenek saya yang biasa. Barang pun dikemas. Sambil menunggu mobil diisi dengan muatan, saya sempatkan untuk pesan kopi di sebuah kedai kopi. Dan saya menyeruput kopi untuk sekedar menghilangkan rasa ngantuk. Dan bertepatan dengan kopi yang saya seruput itu habis, dan akhirnya mobil yang sedang loading sudah terisi penuh, dan saya pun berangkat bersama kenek saya yang biasa. Dan kebetulan waktu itu kami konvoy 3 mobil sekaligus. Teman saya di depan 2 orang, dan saya mobil terakhir yang menuju ke sana. Kami konvoy sepanjang jalan dan sambil mendengarkan musik untuk sekedar menghilangkan rasa ngantuk agar semangat. Saya pun terus melaju sambil sedikit berbincang dengan kenek saya atau rekan kerja saya. Saya melewati sebuah jalan yang memang ya dibilang ramai juga tidak, sepi juga tidak. Kala itu menunjukkan kurang lebih pukul 12 malam lah kira-kira ya. Dan saya melaju dengan kecepatan cukup lumayan karena memang jalan sudah mulai agak sepi. Jadi masing-masing 3 mobil yang konvoy ini, teman saya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah saya, melaju dengan kecepatan yang lumayan. Tapi setelah sampai di jembatan Bintara, di situ memang cahayanya ada sedikit terang. Teman saya melaju, diikuti oleh saya. Bus melaju, dan terakhir adalah saya. Ketika saya melaju, tiba-tiba dari atas jembatan itu melompat sesosok bayangan putih yang mirip dengan pocong dan identik dengan pocong. Dan saya pun kaget, memang kecepatannya sedang cukup lumayan. Saya pun mendadak mengerem karena kurang lebih sosok itu muncul sekitar 3 meter dari depan kendaraan saya. Saya pun mengerem sekaligus seperti kira-kira seperti itu. Namun memang kecepatannya cukup lumayan, jadi sosok itu pun saya tertabrak kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat sosok itu saya tabrak. Mobil terhenti karena memang saya rem. Setelah itu saya cek ke belakang, tidak ada apa-apa, kosong. Untuk memastikan bahwa saya kurang yakin kalau itu adalah sosok pocong, yang saya takutkan adalah itu manusia atau orang. Dan saya pun memeriksanya, ternyata memang nggak ada apa-apa. Kalau memang itu orang yang saya tabrak, pasti ada di situ tergeletak karena memang tertabrak cukup kencang. Dan pasti saya yakin kalau memang orang tidak akan selamat. Namun tidak ada apa-apa, kosong. Langsung bulu kuduk saya merinding. Saya langsung naik lagi ke atas kendaraan saya, starter mobil. Namun sebelum saya berjalan, kenek saya bertanya, "Kenapa bang kok ngerem mendadak?" Tanyanya kenek saya kepada saya. Lalu saya jawab dong dengan apa yang baru saja terjadi. "Memang lu tadi nggak lihat? Itu tadi sosok pocong lompat ke depan mobil kita. Gua tobruk, gua rem, tapi nggak keburu ngerem.
sampai 3 kali nguk 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 gua rem, namun mobil itu tetap melaju. Teman saya pun menjawab, saya ngelihat apa-apa bang. Saya kaget, kenapa abang ngerem mendadak dan tiba-tiba turun dari mobil. Kaget saya bang, saya nggak lihat apa-apa, padahal saya tadi nggak tidur loh. Kenek saya menjelaskan, udah jelas-jelas itu pocong lompat dari atas itu. Makanya gua kaget. Dan saya pun dengan teman saya saling debat. Akhirnya teman saya pun percaya dan menyadari memang di jembatan itu terkadang suka ada yang usil atau makhluk halus yang usil suka mengganggu yang lewat di situ. Bulu kuduk saya langsung berinding dan kami pun lekas-lekas meninggalkan lokasi itu. Dan saya pun langsung tancap gas. Saya sudah tertinggal jauh dengan teman-teman saya. Selang beberapa puluh meter dari kejadian tadi, saya menyetir dengan sedikit agak tegang. Sambil saya melihat-lihat ke arah spion samping kiri saya. Dan apa yang terjadi? Dan ketika saya melihat spion, betapa kagetnya saya. Terlihat di situ satu sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan wajah legam, yang matanya hampir copot sebelah, sedang memandang saya dengan mengeluarkan darah-darah kental dari sela-sela bibirnya. Semakin merindinglah saya, semakin takutlah saya. Lalu saya makin mempercepat menancap gas saya untuk mengejar rekan-rekan saya. Namun rekan-rekan saya tidak terkejar dan saya semakin gugup. Terus saya tancap gas. Untungnya beberapa saat kemudian ada tempat tambal ban dan saya mau mengerem kendaraan saya di situ untuk menenangkan hati saya, untuk mencairkan suasana agar jangan terlalu takut saya. Saya akhirnya turun di situ dengan kenek saya, dan kebetulan kenek saya pun melihat spion. Jadi antara spion kiri dan spion kanan dengan makhluk yang sama, yaitu sosok pocong yang menyeramkan. Kami berdua ketakutan dan akhirnya berhenti di tambal ban itu yang betul memang agak terang, dan kami turun untuk menenangkan diri. Dan saya mengerem mobil saya lalu turun. Setelah turun, saya cek gak ada apa-apa. Akhirnya kebetulan di situ ada warung kopi juga. Akhirnya kami berdua putuskan untuk istirahat dulu, minum kopi di warung tersebut. Dan setelah semuanya tenang, kami pun melanjutkan perjalanan pada malam itu. Dan alhamdulillah setelah kami berhenti, sosok itu sudah tidak ada lagi sampai kami tiba di depan PT yang kami tuju. Itu Bang Barada cerita saya, cerita misteri saya yang saya alami. Dan ini benar-benar nyata. Saya pun kalau ingat sampai sekarang masih berdiri bulu kuduk saya, masih merinding. Dan itu adalah sekali-kalinya dalam hidup saya melihat sosok pocong nyata, jelas banget di spion. Itu sahabat Barada Official, cerita misteri yang dialami oleh sopir box yang diceritakan kepada saya. Demikian sahabat Barada Official,
kisah misteri ini yang benar-benar terjadi pada seorang supir ekspedisi yang bernama Ajat. Kenapa saya bisa bercerita seperti ini, mendapatkan ceritanya, karena memang Ajat ini rekan kerja dengan pekerjaan saya sekarang. Jadi satu perusahaan dengan tempat bekerja saya sekarang. Jadi saya coba-coba menanya bahwa dia punya pengalaman misteri enggak, dan dia pun menceritakan pengalaman misteri yang baru aja Anda simak tadi. Terima kasih buat Anda semua yang masih tetap setia mendukung Barada Official, The Comedy Horror Explore. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.